Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa Vito. Kali ini kita akan membahas tentang IPO, yaitu IPO saham GoTo. Jadi kemarin itu ada informasi yang sudah jelas ya bahwa GoTo akan segera melantai di bursa saham Indonesia. Apakah saham GoTo ini layak untuk kita ambil? Jadi judul di video kali ini adalah Yuhu, GoTo mau IPO, ambil nggak nih? Nah, kali ini videonya saya cantumkan disclaimer on di awal ya, karena saya tidak berani menyatakan kita boleh beli atau tidak. Itu kembali kepada sobat saham semua. Kita akan lanjutkan dulu, apa itu IPO? Nah, jadi perusahaan itu ya seperti video saya sebelumnya, itu ada dua ya, yang tertutup dan perusahaan yang terbuka. Nah, perusahaan tertutup bisa mengajukan untuk menjadi perusahaan terbuka agar bisa menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum melalui pasar modal, dengan catatan mereka sudah memenuhi berbagai kriteria dan syarat yang ditentukan oleh bursa. Kemudian mereka akan mencari penjamin efek atau underwriter dan akan menawarkan sahamnya ke publik untuk perdana atau untuk pertama kalinya. Nah, ini yang disebut dengan IPO ya, yaitu Initial Public Offering. Nah, saat ini GoTo menunjuk iPod ya, Indo Premier, untuk menawarkan sahamnya kepada publik. Oke. Nah, GoTo kan mau IPO nih, layak dibeli nggak ya? Sebelum kita jawab layak atau tidak, sobat saham harus tahu dulu apa alasan sobat saham beli saham IPO, terutama GoTo. Lalu, sobat saham pakai analisa apa untuk membeli saham IPO ya? Berikutnya, seberapa besar keyakinan sobat kalau saham IPO yang dibeli bagus, bisa naik, bisa memberikan profit? Lalu belinya pakai uang apa nih? Panas atau dingin? Nah, nanti kita akan tahu ya apa bedanya uang panas dan uang dingin. Lalu berapa lama mau simpan saham IPO ini? Semua yang kita lakukan tentu harus punya alasan. Nah, di sini ada Ababi ya. Ini akan nanya nih kepada sobat, apa alasan sobat beli saham IPO? Apakah karena perusahaannya terkenal? Ya, GoTo ya, kita tahu itu Gojek, Tokopedia itu terkenal sekali. Apakah beli saham GoTo karena dia terkenal? Atau setelah baca analisa dari para analis yang bertebaran di dunia maya bahwa kata analis ini bagus saham, apakah karena itu? Atau ya kata news ya, news di mana-mana bilang bahwa saham GoTo itu bagus. Atau ya mungkin bisa juga alasannya karena harga IPO-nya murah ya. Dan mungkin juga sobat saham dengar dari teman, ya teman saya beli nih, jadi saya juga mau beli gitu. Atau yang terakhir ya, saya mau untung dong. Kan kita beli saham tujuannya mau untung, mau profit. Nah, ini saya boleh jelaskan bahwa kelima alasan kita di atas ini tidak boleh digunakan sebagai alasan. Karena kita harus tahu bahwa ketika kita beli saham kita harus ada alasannya. Tahu dulu kenapa kita beli saham ini. Tapi kalau misalnya sobat saham bilang saya mau untung, ya pasti ya. Saya rasa semua kita yang beli saham itu pasti mau untung, mau profit. Baik itu beli saham IPO maupun saham yang sudah melantai di bursa. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, mau dapat untung di saham kan harus analisa nih. Mau analisa fundamental, teknikal, bandarmologi, atau analisa lainnya gitu. Kira-kira sobat saham pakai analisa apa untuk beli saham IPO? Bisa nggak kita menggunakan analisa teknikal? Saya rasa enggak ya. Teknikal kan itu history, jadi harus ada chart-chartnya, pergerakan harganya naik turun. Sedangkan IPO ini kan dia baru mau menjual sahamnya di publik. Kita nggak bisa menggunakan analisa teknikal. Bagaimana dengan analisa fundamental? Ya, kita analisa fundamental kita gunakan biasanya adalah laporan keuangan ya, dan kita juga gunakan laporan keuangan beberapa tahun ke belakang. Biar kita bisa tahu nih prospek perusahaan ini semakin baik atau semakin jelek. Dari situ baru kita bisa menentukan. Lalu kita juga ada hitung-hitungannya ya, rasio-rasio keuangan. Nah, bisa nggak ya
untuk IPO ini kita pakai analisa fundamental? Rasanya sulit ya, karena laporan keuangannya juga nggak full ya. Hanya ada beberapa, nanti akan saya jelaskan. Lalu bisakah kita menggunakan analisa bandarmologi? Misalnya kita pakai VPA ya, volume price analysis. Kayaknya juga nggak bisa, kan chartnya belum ada. Kita belum tahu nih, misalnya bandar ini lagi akumulasi kah, atau lagi markup, atau lagi distribusi. Lalu saham-saham yang dipegang itu di range harga berapa? Kita tidak bisa pakai analisa VPA. Nah, ini semua analisa nggak bisa kita pakai gitu. Tapi sobat saham bisa melakukan analisa prospektus ya. Jadi untuk saham yang akan IPO, dia harus menerbitkan prospektus yang disampaikan kepada masyarakat supaya bisa dipelajari. Oke sih ya, kita akan analisa prospektus ini. Cuman kalau misalnya sobat saham udah coba lihat di website prospektusnya GoTo ya, ini ya, itu 967 halaman. Saya sih nggak mau kalau disuruh analisa gitu ya prospektus, saya harus buka file ini dengan tulisannya kecil-kecil kayak gini dan harus membaca 967 lembar. Kita lanjutkan. Sobat saham yakin nggak kalau saham IPO yang dibeli itu bagus dan akan naik? Seberapa besar keyakinan sobat kalau beli saham IPO, terus yakin dia bagus, terus dia akan naik gitu? Mungkin sobat saham akan menjawab, ya namanya juga usaha om. Kalau naik kan lumayan bisa panen raya, dijual bisa puluhan % profit gitu. Ini bukan jawaban yang cerdas ya. Nah, ini saya punya data saham IPO 2022 nih ya. Jadi kita punya data ambil dari idx.co.id. Ini adalah list saham-saham IPO 2022. Saya punya data harga IPO-nya. Saya juga sudah rekap data setelah 1 hari closing di berapa, dengan kenaikan berapa atau penurunan berapa persen. Saya juga punya data setelah 1 minggu, 1 bulan. Nah, ini kalau kita lihat banyak sih yang hijau. Hijau ini dia naik, tapi ada juga yang merah gitu. Kita akan ambil beberapa sampel untuk kita lihat chartnya ya. Misalnya kita ambil ini saham baut, dia 1 hari naik 35%. Wow, lumayan ya, profit 1 hari udah 35%. 1 minggu lebih dahsyat lagi, 114%. Setelah 1 bulan ya turun sih, tapi masih profit kalau misalnya teman-teman atau sobat saham beli di IPO. Lalu ada juga nanti kita akan lihat NTBK. Di sini 1 hari naik 35% ya. Lumayan nih sampai harga arahnya ya. Lalu 1 minggu turun tinggal 3% profitnya nih kalau jual setelah 1 minggu. Dan setelah 1 bulan minus ya, minus 37%. Saham yang terakhir nanti akan kita lihat adalah ASLC. Hari pertama bisa profit 25%. Setelah 1 minggu 13% turun. Setelah 1 bulan turun tinggal 4%. Nah, ini lumayan sih ya, masih banyak yang hijau. Cuman kalau sobat saham perhatikan, ini contoh saham baut. Ngeri nggak ngelihat pergerakan sahamnya? Ini ya, hari pertama ada ekor panjang naik. Oke sih, masih naik. Kedua naik, ketiga naik, keempat mulai turun setelah dia lompat ke atas. Kelima turun, keenam lompat. Nah, ini lompat kayak gini artinya dia langsung di harga ARB. Kita nggak bisa jual. Ya, jadi volume yang ada itu di volume over. Jadi kalau kita mau ngejual, ngebid itu nggak bisa. Oke, lalu lompat lagi besoknya. Turun, naik lagi, turun. Posisi sekarang pasti sudah rugi. Jantungnya cukup kuat sobat saham. Kalau kuat sih silakan gitu, nggak apa-apa. Ini adrenalin ya, latihan jantung. Ini yang kedua ada ASLC. Sama ya, hari pertama dia naik. Hari kedua udah mulai turun. Hari ketiga lompat turun. Nah, ketika lompat turun, jantungnya cukup kuat gak ya melihat harganya lompat turun seperti ini? Walaupun akhirnya dia naik. Lalu turun lagi, dan turun lagi.
Oke, gimana ya IPO? Naiknya cuma 1 hari 2 hari habis itu turun. Ada berikutnya lagi NTBK tadi ya. Hari pertama lompat terus turun tuh merah ya. Jadi buat ekor panjang. Lalu dia naik closing di atas. Hari kedua lompat ke atas gitu terus turun aja. Nah yang beli di atas ini nyangkut dong mau nggak mau. Hari ketiga lompat turun. Ini nggak bisa jual karena dia langsung ARB. Lalu lompat lagi turun dan turun. Ini ya kalau mau spekulasi bisa saja. Tapi seberapa kuat sobat saham melihat pergerakan harga saham yang sangat fluktuatif? Saya kembalikan kepada sobat saham semua. Nah, lihat lagi nih yang terakhir nih. Saham GoTo itu kan ya e-commerce ya. Nah, ini yang dulu pernah juga e-commerce ini Bukalapak. Coba lihat ya. Dia IPO di harga 1.300-an, lalu sempat naik ke 1.300-an. Ya, jadi dia IPO lompat naik ke 1.300-an lalu turun terakhir di 258 rupiah. Kebayang nggak kalau misalnya sobat saham beli di IPO ya anggaplah di 1.100 gitu ya. Setelah di IPO lompat ya oke beli gitu ya. Sekarang tinggal 258. Udah cut loss belum ya? Kalau belum ya habis. Floatnya kebayang berapa persen. Ya kita nggak perlu pikirin sih. Moga-moga sobat saham nggak ada yang ngambil saham Bukalapak ini. Pertanyaan berikutnya nih dari Ababe, rencananya mau simpan berapa lama saham IPO ini kalau misalnya sobat saham beli gitu ya? Berapa lama nih? Kalau dia turun terus kayak tadi, mau simpan berapa lama, seberapa kuat? Mau average dia turun lagi, mau average dia turun lagi. Yang ada bukannya untung malah buntung gitu. Nah kalau jawabannya kayak gini, aduh ini investor yang nggak cerdas juga ya. Nggak tahu deh, pengennya kan langsung naik. Lah pengennya kan kita nggak tahu kalau sahamnya turun gimana. Ya nggak. Kalau naik oke lah ya, bisa langsung jual dapat untung gitu. Kalau turun gimana bos? Nah lalu pertanyaan lagi nih yang terakhir, dananya untuk beli saham ini dari mana dapatnya? Ada istilah di saham itu arti uang panas dan uang dingin. Nih ya, uang panas, ada uang dingin. Bedanya apa nih? Nah, uang panas ini adalah uang yang kita sebenarnya perlukan. Kita butuhkan untuk ya kebutuhan kita gitu dalam jangka waktu dekat. Misal, ada yang perlu untuk bayar kuliah. Nah, uang kuliahnya dipakai buat beli saham, buat beli IPO. Atau ada yang perlu untuk mensekolahkan anaknya, mendaftarkan anaknya ke sekolah. Uangnya dipakai buat beli IPO kah atau beli saham. Atau lebih parah nih, ada yang pakai uang makan gitu ya, uang untuk belanja gitu, untuk sebulan dipakai buat beli saham atau IPO. Ini yang namanya uang panas. Uang panas ini artinya apa? Kita nggak bisa tahan lama-lama gitu. Ketika kita butuh ya kita harus jual tuh saham. Akibatnya apa? Kebakar. Misalnya beli 1.000 turun jadi 500 ya. Beli saham 1 juta turun dia tinggal 500.000, mau nggak mau jual karena butuh uangnya. Ya enggak. Nah kalau misalnya udah uang panas pasti nggak tenang. Nah kalau uang dingin ini apa? Uang dingin adalah uang yang memang dicadangkan, memang yang nggak dibutuhkan untuk saat dekat ini. Misalnya tabungan jangka panjang itu bisa dibelikan saham atau IPO kalau memang IPO-nya bagus. Nah kalau untuk yang uang dingin tentu tidurnya tiap malam nyenyak. Ya nggak perlu pusing karena uangnya memang saat ini belum terpakai, memang untuk diinvestasikan. Ya kita di akhir video ini kesimpulannya apa? Apakah GoTo layak kita beli? Saya tidak menyampaikan detail hasil analisa prospektus ya, jujur aja saya belum baca. Saya juga males baca prospektus dengan 900-an halaman gitu. Ya mending saya cari saham-saham yang memang sudah historinya ada, bisa saya analisa secara teknikal, secara fundamental, atau secara bandarmologi. Jadi ambil nggak ya? Disclaimer on ya sobat saham, dikembalikan lagi kepada sobat saham semua. Saya bukannya mau menjegal IPO GoTo gitu, tapi kalau memang sobat saham yakin ya silahkan ambil.
Tapi kalau nggak yakin dan ingin ke saham yang lainnya yang sudah memang terbukti, ya mending seperti itu gitu. Intinya ya semua resiko ditanggung oleh sobat saham sendiri. Jadi akhir kata video ini saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.